Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbana wa aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Marilah kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semuanya kekuatan, kesehatan, kesempatan serta keimanan dan ketakwaan sehingga kita bisa hadir untuk melakukan ibadah kepada Allah dan duduk di dalam majelis ilmu ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti biasanya kita lanjutkan pengajian rutin di setiap hari Kamis, pekan pertama, pekan ketiga dan pekan kelima, membahas kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dosa besar yang ketiga, yaitu as-sihru, sihir. Baik, sudah 3 dosa besar yang kita pelajari. Masih ingat ya, dosa besar yang pertama itu apa? Syirik. Dosa besar yang kedua itu apa? Membunuh jiwa tanpa hak. Dosa besar yang ketiga adalah sihir. Dan kita akan masuk pada dosa besar yang keempat, al-kabiratur rabi'ah, yaitu tarkus salat, meninggalkan salat. Sebelum kita lebih jauh membahas dosa besar yang keempat ini, maka perlu kita saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling menasihati dan saling memotivasi supaya kita itu betul-betul siap dan semangat untuk menghadapi bulan Ramadan. Karena tidak diragukan lagi, sebentar lagi atau di hadapan kita itu akan masuk bulan Ramadan. Berapa hari lagi kira-kira? 3 hari ya. Kalau dari sekarang berarti 4 hari lagi. Kemungkinan hari Senin atau hari Selasa. Hanya hitungan hari saja. Maka di hadapan kita itu ada sebuah bulan yang sangat agung. Kalau kita renungkan, kira-kira dalam perjalanan hidup kita itu, dan tentunya kita sangat sering berjumpa dengan bulan Ramadan. Tergantung umur ya, berapa kali kita ini berjumpa dengan bulan Ramadan. Ada yang mungkin 40 kali pernah berjumpa dengan bulan Ramadan. Ada yang bahkan 50 kali bertemu dengan bulan Ramadan. Ada yang mungkin 60 kali bahkan 70 kali bertemu dengan bulan Ramadan. Baik. Kira-kira dalam waktu yang sangat lama ini, yang sangat sering kita bertemu dengan bulan Ramadan ini, adakah 1 tahun pun atau 1 Ramadan pun yang kita itu betul-betul maksimal? Kira-kira ada atau tidak? Kalau kita ingat-ingat, selama saya bertemu dengan Ramadan itu, apakah semua Ramadan yang saya ketemu itu betul-betul maksimal untuk ibadah atau enggak? Ngaku belum. Nah, ini supaya kita jadi evaluasi. Jangan sampai Ramadan yang akan kita hadapi itu sama seperti Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Dan memang kita butuh untuk maksimal. Perlu atau tidak kita itu maksimal untuk menyambut Ramadan? Atau kita itu butuh maksimal beribadah di bulan Ramadan atau tidak? Butuh atau tidak kira-kira? Kita sangat butuh. Alasannya apa? Kenapa kita itu betul-betul butuh dengan bulan Ramadan?
atau butuh semangat di dalam bulan Ramadan karena kita ingin masuk surga dan kita ingin terhindar dari neraka. Kita semua tentu bercita-cita untuk masuk surga dan bercita-cita dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Itu cita-cita kita semuanya. Seandainya kita ditanya atau kita dalam kondisi yang sangat darurat, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali kita menyebutkan satu saja amalan soleh yang paling bernilai dalam hidup ini. Sebagaimana kalau kita pernah mendengar kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua, mereka tidak bisa keluar dari gua itu kecuali mereka berdoa kepada Allah dengan menyebut satu amal soleh yang paling istimewa yang pernah mereka lakukan dalam hidup. Yang satu menyebutkan punya amalan soleh, yaitu berbakti sama orang tua. Yang satunya punya amalan soleh, yaitu meninggalkan dosa zina. Yang satunya punya amalan soleh, yaitu menjaga amanah. Baik, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan mereka dari gua tersebut, menyelamatkan mereka. Kira-kira kita dalam kondisi yang genting seperti itu, adakah amalan soleh yang kita sebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan kita? Kita ingat-ingat ada atau enggak ya? Ada atau enggak ya? Bahkan enggak ketemu amalan soleh apa ini? Atau kira-kira bulan Ramadan, selama 1 bulan Ramadan itu ada enggak amalan soleh yang maksimal di dalam bulan Ramadan itu? Yang menjadi andalan kita ketika kita dalam keadaan genting bisa menyelamatkan kita. Apalagi nanti di hari kiamat, ketika tidak ada yang bisa menolong kita sama sekali. Di hari kiamat, kitalah yang akan bertanggung jawab atas diri kita. Di hari yang sangat genting seperti itu, manusia lari daripada saudaranya, tidak ada yang bisa menolong satupun kecuali amalan solehnya. Dalam posisi seperti itu, kalau kita punya amalan soleh, insya Allah amalan soleh itulah yang bisa menolong kita. Maka kalau seandainya kita di satu saja bulan Ramadan yang betul-betul kita itu maksimal, mungkin itulah yang menjadi sebab kita selamat di hari kiamat. Mungkin sepanjang tahun kita hidup ini, mungkin 1 Ramadan yang pernah kita maksimal itulah yang akan memasukkan kita ke surga. Atau 1 Ramadan yang kita maksimal itulah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Mungkin itu saja. Mungkin 1 Ramadan saja yang bisa menyelamatkan kita. Tapi harus bagaimana Ramadan itu maksimal. Sehingga kita sangat butuh untuk maksimal di dalam bulan Ramadan. Maksimal beribadah kepada Allah, memanfaatkan momen bulan Ramadan ini. Karena kita tadi bercita-cita ingin masuk surga dan selamat dari neraka. Kira-kira kita punya kesempatan untuk merealisasikan cita-cita ini atau tidak? Masih punya kesempatan atau sudah nggak punya kesempatan lagi? Kita punya cita-cita ingin masuk surga, punya cita-cita ingin terhindar dari api neraka. Apakah ada kesempatan untuk merealisasikan cita-cita kita ini? Masih ada atau sudah tidak ada lagi? Kita masih punya kesempatan atau tidak? Di hadapan kita ini kesempatan yang sangat luar biasa. Di hadapan kita ini ada bulan Ramadan, kesempatan yang akan memasukkan kita ke surga, kesempatan yang akan menyelamatkan kita dari neraka. Di hadapan kita sedang ada bulan yang istimewa. Kira-kira kita ini mau memaksimalkan bulan Ramadan itu atau tidak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya kalau akan tiba bulan Ramadan. Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang berkah, kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah, kebaikannya akan terus bertambah, pahala yang sedikit menjadi besar, dan itu kesempatan bagi kita untuk melengkapi kekurangan-kekurangan kita. Dalam hidup ini kita punya kekurangan atau tidak? Antara amalan kebaikan dengan amalan keburukan, banyakkan mana? Kalau kita hisap, kita hitung-hitung antara amalan kebaikan dengan amalan keburukan, itu dalam selama hidup kita ini lebih banyak kebaikannya atau lebih banyak keburukannya?
Kalau kita merasa amalan keburukan kita lebih banyak dan amalan kebaikan kita masih sedikit, inilah kesempatannya di hadapan kita. Ada bulan Ramadan. Kalau kita beribadah pada bulan ini dengan maksimal, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan puasanya kepada kalian. Kemudian Allah sebutkan pada bulan Ramadan akan dibukakan pintu-pintu surga, akan ditutup pintu-pintu neraka, dan akan dibelenggu para syaitan. Dan kata Rasulullah, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalangi dari kebaikan itu, maka dia akan terhalangi dari kebaikan. Ini yang tidak kita inginkan. Ternyata kata Rasulullah, ada orang-orang yang gagal di dalam bulan Ramadan. Seharusnya bulan Ramadan kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah, dia gagal, tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya di bulan Ramadan kesempatan untuk memasukkan dia ke dalam surga, ternyata dia gagal. Ramadan tidak bisa membuat dia masuk surga. Ada orang-orang yang gagal seperti itu. Dan itu merupakan peringatan dari Rasulullah agar kita tidak termasuk orang-orang yang gagal. Faman hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan-kebaikan Ramadan, maka dia telah dihalangi dari kebaikan-kebaikan tersebut. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada bulan Ramadan dan diberi taufik oleh Allah agar kita itu maksimal beribadah di dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini yang bisa kami sampaikan untuk muqaddimah dari kajian kita kesempatan malam ini. Kita langsung saja membahas al-kabiratur rabi'ah, dosa besar yang keempat. Yaitu apa? Tarkus salat, meninggalkan salat. Salah satu kewajiban di dalam Islam yang diwajibkan dan dibebankan kepada umat Islam adalah mengerjakan salat. Dan yang dimaksud dengan salat di sini tidak lain dan tidak bukan adalah salat 5 waktu, salat fardu. Dan salat ini adalah urutannya nomor berapa? Salat itu nomor 2 ya. Sebagian orang beralasan ya, salat itu kan nomor 2. Jadi pertama ya makan dulu, pertama ya kerja dulu. Salat kan nomor 2. Ini salah. Urutan ya, urutan dalam rukun Islam itu nomor 2. Tapi kalau prioritas dalam kehidupan kita, salat yang paling pertama. Ketika ada pekerjaan dan ada waktu salat, kita dahulukan salat. Ketika ada kebutuhan keluarga dan ada panggilan salat, kita dahulukan salat. Baik, ini salat urutan yang kedua. Dan amalan yang paling agung di dalam agama Islam yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk imaduddin. Apa itu imaduddin? Tiangnya agama. Kalau sebuah bangunan itu untuk kokoh membutuhkan tiang. Kalau bangunan tanpa tiang, maka tidak akan pernah kokoh. Nah, salat itu kalau dalam sebuah bangunan bagaikan tiangnya bangunan tersebut. Nah, kalau kita bawa kepada keimanan, tiangnya keimanan kita, tiangnya keimanan yang ada di dalam hati kita, agar iman kita itu kokoh, agar iman kita itu tidak mudah runtuh, yaitu dengan salat. Kalau orang yang tidak salat, meskipun dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu sangat mengkhawatirkan. Karena dikhawatirkan agamanya itu runtuh, dikhawatirkan imannya itu hancur, imannya bisa hilang gara-gara tidak mengerjakan salat. Maka salat ini perkara yang sangat penting, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan salat 5 waktu itu tidak menggunakan perantara. Allah perintahkan salat itu tidak menggunakan perantara. Amalan-amalan yang lain Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Jibril, lalu Jibril itu turun membawa wahyu itu menyampaikan kepada baginda Rasulullah. Tapi kalau salat tidak. Allah Subhanahu wa taala mengundang langsung
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke langit ketujuh di Sidratul Muntaha, dan Allah langsung berbicara dengan Rasulullah dan memerintahkan perkara sholat yang kita kenang dalam peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah diperjalankan di tengah malam, kemudian beliau naik ke atas langit di Sidratul Muntaha. Tidak ada siapapun kecuali antara Rasulullah dengan Allah. Disitulah Allah perintahkan untuk sholat 5 waktu. Maka ini bukan main-main perkara sholat ini. Tali penghubung antara seseorang dengan Tuhannya yaitu sholat. Ya Pak ya. Tali penghubung yang paling kuat antara seseorang dengan Tuhannya yaitu sholat. Ibadah yang lain itu waktunya jarang-jarang atau waktunya sangat terbatas. Tidak terlalu sering seperti seringnya sholat. Puasa Ramadan berapa tahun sekali? 1 tahun sekali baru kita puasa Ramadan. Ibadah haji juga sama, 1 tahun sekali. Ibadah yang lain. Tapi kalau ibadah sholat itu zakat fitrah setiap tahun. Zakat mal itu kalau hartanya sudah mencapai nisab, itu pun dibayarnya setiap tahun. Tapi kalau sholat 5 waktu hampir setiap saat dalam 1 hari, 5 kali sehari kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang tidak mengerjakan sholat, dikhawatirkan dia tidak punya penghubung antara dia dengan Tuhannya. Dan orang yang tidak punya penghubung antara dia dengan Tuhannya, maka hidupnya akan berantakan. Kalau kita lihat orang-orang yang hidupnya selalu berantakan, ujung-ujungnya kena sholatnya juga berantakan. Sholatnya berantakan, maka hidupnya berantakan. Rumah tangganya berantakan. Karirnya berantakan. Karena meninggalkan sholat. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Yang dibutuhkan oleh manusia adalah menghadap kepada Allah. Sholat 5 waktu. Itu yang sangat kita butuhkan. Yang akan menenteramkan hati manusia itu adalah sholat. Bahkan dalam posisi orang mendapatkan musibah pun Allah perintahkan untuk sholat. Posisi orang sedang dapat musibah malah disuruh untuk sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Ini Allah sedang berbicara kepada orang-orang yang sedang mendapatkan musibah. Yang sedang mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, Allah perintahkan untuk sholat. Karena dengan sholat itulah yang akan menenteramkan hati seseorang. Baik. Ini perkara sholat. Dan para ulama itu berbeda pendapat tentang orang-orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, apa hukum mereka? Dibagi menjadi 2. Meninggalkan sholat itu sebabnya apakah karena malas? Ini yang pertama. Yang kedua sebabnya karena meyakini sholat itu tidak wajib. Jadi orang yang tidak mengerjakan sholat alias orang yang meninggalkan sholat, sebabnya ada 2. Yang pertama karena malas atau menggampangkan, meremehkan sholat. Yang kedua karena meyakini sholat itu tidak wajib. Kalau yang kedua, kalau ada orang yang meninggalkan sholat dan dia yakini sholat itu tidak wajib, maka kata para ulama, orang seperti ini telah kafir. Orang seperti ini kafir. Kenapa? Karena tidak meyakini kewajiban sholat. Dan ini sepakat para ulama. Orang yang mengingkari kewajiban sholat, maka dia telah kafir dan keluar dari Islam.
dinukilkan ijma' dari Ibnu Abdul Bar dan juga Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya menukilkan para ulama sepakat kalau ada orang yang meninggalkan sholat karena alasan sholat itu tidak wajib, maka maka dia telah kafir. Kira-kira ada atau tidak orang yang meyakini sholat itu tidak wajib? Ada? Yakin? Ada dua kelompok yang meyakini sholat itu tidak wajib. Yang pertama, orang-orang liberal. Orang-orang liberal yang terkena syubhat kerancauan di dalam berpikir sehingga sholat itu tidak wajib bagi mereka. Yang kedua, orang-orang yang mencapai derajat tertentu. Mereka punya keyakinan kalau saya ini sudah punya tingkatan sekian, saya ini sudah mencapai tingkatan ini, sholat sudah tidak wajib lagi bagi saya. Ada tidak orang-orang yang berkeyakinan demikian? Kalau dia sudah sampai keyakinan, dia sudah sampai tingkat hakikat atau tingkat ma'rifat. Kalau kita ini yang sholat masih tingkat syariat. Tapi kalau dia sudah hakikat atau dia sudah ma'rifat, maka sholat tidak wajib lagi baginya. Nah, orang seperti ini kafir. Kenapa? Dia tidak meyakini kewajiban sholat. Atau orang-orang liberal yang dengan logikanya dia tidak meyakini kewajiban sholat, mereka juga kafir. Ini berbahaya. Sedangkan yang kedua, orang meninggalkan sholat itu karena malas. Ada orang yang yakin sholat itu wajib, tapi dia tidak sholat kenapa? Ya karena malas, karena aras-arasen, atau karena terlalu sibuk bekerja sehingga dia tidak sholat atau meninggalkan sholat. Nah, orang seperti ini dibagi menjadi dua. Ada yang meninggalkan sholat secara total, ada yang meninggalkan sebagian sholat. Yang meninggalkan sholat secara total itu sholat satu pun tidak dia kerjakan. Dalam satu hari satu malam, satu sholat pun tidak dia kerjakan. Bahkan sholat Jumat dan sholat Idul Fitri, Idul Adha pun tidak dia kerjakan. Kalau ada orang seperti ini, dihukumi oleh para ulama, orang seperti ini telah kafir. Kalau sholat sama sekali tidak dia kerjakan secara total, meskipun dia meyakini kewajiban sholat, tetap dikatakan orang ini telah kafir. Ini pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal dan kemudian sebagian dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan juga kelompok dari kaum salaf seperti Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, Abu Darda, Jabir bin Abdullah dan para ulama-ulama hadis yang lain. Ini semua sepakat kalau orang yang seperti ini dia telah kafir. Yang kedua, sebagian dia mengerjakan sebagian sholat, tapi sebagian sholat yang lain tidak dia kerjakan. Orang seperti ini hukumnya dia tidak kafir, melainkan dia telah melakukan dosa besar. Dan ini yang dituliskan oleh beliau di sini, meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar. Apakah ada yang sampai kafir, ada yang tidak sampai kafir? Kalau dia meninggalkan sebagian sholat saja, maka dia tidak kafir, tapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dan kita akan membacakan hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau yang menjelaskan tentang berdosanya orang-orang yang meninggalkan sholat tersebut. Kata beliau membawakan ayat-ayat terlebih dahulu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ. Surat Maryam ayat 59 sampai 60. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ, maka akan muncul sepeninggalan mereka khalfun أَضَاعُوا الصَّلَاةَ, sebagian orang-orang yang meninggalkan salat, وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, dan mereka lebih mengikuti hawa nafsunya, fasawfa yalqauna ghayya, maka orang-orang ini nanti akan dimasukkan ke dalam neraka ghayya.
illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah. Kalau dia sudah bertobat kepada Allah, maka insya Allah dia tidak terkena ancaman ini. Kalau sebelum meninggal dunia dia masih meninggalkan sholat, maka terkena ancaman ini, akan dimasukkan ke dalam neraka waya. Illa man taba, kecuali mereka yang tobat. Bagaimana tobatnya orang yang tidak sholat? Tobatnya orang yang tidak sholat adalah dengan sholat. Tobatnya orang yang tidak sholat adalah dengan sholat. Jadi mungkin dia sudah paham, alhamdulillah, dia sudah punya ilmu kalau sholat itu wajib dan meninggalkan sholat itu dosa besar. Akhirnya dia bertekad, saya mulai hari ini tidak mau meninggalkan sholat. Apapun kesibukan saya, apapun udzur atau apapun kondisi saya tidak boleh meninggalkan sholat. Kemudian dia mulai mengerjakan sholat, itulah tobatnya orang yang meninggalkan sholat. Kemudian dalil yang lain, wa qala ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Kita tahu orang yang salat saja masih terancam terkena apa? Fawailul lil musallin, terancam terkena neraka wail. Jadi fawailun itu artinya celakalah atau artinya neraka wail. Karena neraka itu ada yang namanya neraka wail. Neraka wail itu apa? Neraka wail itu sebuah lembah yang ada di neraka, isinya adalah darah dan nanah dari penghuni neraka. Lembah ini diisi oleh darah dan nanahnya penghuni neraka. Apakah penghuni neraka itu punya nanah dan punya darah? Iya, mereka mengeluarkan nanah yang begitu banyak. Dari mana nanah itu? Ketika mereka dipanggang. Penghuni neraka ketika dipanggang oleh Allah akan keluar minyaknya, akan keluar nanahnya. Bayangkan seperti kita membakar daging, memanggang sate, itu kan akan keluar minyak, akan netes. Nah, manusia pun sama, ketika dibakar oleh Allah, dipanggang di api neraka, akan netes, akan mengalir minyak-minyaknya itu dan akan terkumpul di lembah yang namanya lembah wail, neraka wail. Nah, orang-orang yang sholat itu pun terancam dengan masuk neraka ini. Kenapa mereka terancam? Alladzina hum an salatihim sahun. Karena mereka itu sholat tapi lalai dari sholatnya. Apa yang dimaksud dengan lalai dari sholatnya? Disebutkan oleh para ulama tafsir, mereka yang sholat di luar waktunya. Berarti dia ini meninggalkan sholat atau tidak? Orang yang terancam dengan neraka wail, dia meninggalkan sholat atau tidak meninggalkan sholat? Dia tidak meninggalkan sholat. Dia masih sholat, tapi sholatnya di luar waktunya. Waktunya zuhur, yaitu sebelum masuk waktu asar, tapi dia sholat zuhurnya ketika di waktu asar. Atau sholat asarnya ditunda-tunda, diundur-undur, sampai masuk waktu maghrib, baru dia sholat maghrib. Orang seperti ini terancam terkena neraka wail. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak sholat sama sekali? Orang yang mengulur waktu saja, sholat di luar waktunya, itu saja terkena ancaman. Apalagi mereka yang sama sekali tidak mengerjakan sholat, tentu ancamannya lebih berat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Penghuni surga itu bertanya kepada penghuni neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata, sesungguhnya dahulu di dunia kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ini yang menyebabkan mereka disiksa di dalam neraka yang diberi nama khusus, yaitu neraka Saqar.
Neraka Sakor itu neraka yang khusus bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor tersebut. Maka ini yang akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, tidak menunaikan sholatnya, tidak mengerjakan sholatnya. Mereka ini terancam masuk neraka Sakor. Dan dari dalil yang kita bacakan ini semuanya menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat itu adalah dosa besar, dan dosa besar yang juga termasuk sangat besar, meninggalkan sholat. Namun kalau kita lihat atau kita cermati ayat-ayat yang kita bacakan tadi, tidak ada isyarat kalau orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Tidak ada isyarat di sana Allah mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu dia kafir. Tidak kita jumpai, tidak secara tegas. Lalu dari mana tadi di awal kita membahas hukum orang yang meninggalkan sholat itu? Sebagian ulama mengatakan apa? Kafir. Masih ingat ya? Padahal di ayat ini yang kita bacakan tidak ada isyarat yang tegas mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Lalu bagaimana para ulama itu bisa menyimpulkan meninggalkan sholat itu adalah kafir? Yaitu dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang dibawakan oleh beliau di sini. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya penghalang antara kami dengan mereka, yaitu orang-orang munafik. Sesungguhnya penghalang antara kami dengan orang-orang munafik adalah meninggalkan sholat, atau adalah sholat. Penghalang antara kami dengan orang munafik adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Kita tahu orang-orang munafik itu sebagiannya melakukan sholat, tapi sholatnya itu untuk cari muka, untuk store wajah, store muka di hadapan Rasulullah. Ketika Rasulullah mengabsen siapa-siapa saja yang hadir sholat berjamaah, ternyata mereka juga hadir. Itu tujuan mereka sholat, orang-orang munafik. Nah, Rasulullah tahu siapa-siapa saja orang-orang munafik. Beliau tahu atau tidak? Beliau tahu. Pertanyaannya, tidak pernah diadili oleh Rasulullah orang-orang munafik itu. Tidak pernah dituntut, tidak pernah dipanggil, kemudian dicari tahu dan dijatuhkan hukuman. Padahal kita tahu orang munafik itu berbahaya. Berbahaya atau tidak? Berbahaya. Tapi tidak diadili, tidak dihukum oleh baginda Rasulullah. Kenapa? Karena mereka itu casingnya sama dengan orang Islam. Kalau Rasulullah menghukum orang munafik, orang-orang kafir akan berteriak dan semua kamera akan disorot. Lihat Muhammad membunuh saudaranya sendiri. Ya, zaman dulu kan nggak ada kamera ya. Ibaratnya zaman sekarang kalau kaum muslimin melakukan seperti itu, akan media itu semua akan menyebar. Di zaman dahulu orang-orang kafir akan memfitnah Muhammad membunuh saudaranya sendiri. Maka kapan Rasulullah itu baru mengadili orang munafik? Kalau dia tidak sholat. Kalau sudah terdeteksi munafik ini tidak mengerjakan sholat, barulah dia akan dihukum. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat. Penghalang antara kami dengan orang munafik itu salat. Orang munafik itu masih dilindungi, masih dianggap sebagai seorang muslim karena dia masih salat. Kalau orang munafik ini tidak mengerjakan salat, langsung dihukumi sebagai orang kafir. Kalau dia orang kafir, diapakan? Dibunuh. Dia orang kafir, pilihannya kalau tidak mau bayar denda, tidak mau bayar pajak, maka dia harus keluar dari negara Islam.
Atau pilihan yang ketiga, dia akan diperangi, dia akan dibunuh. Orang munafik itu mengaku sebagai muslim supaya tidak diperangi, supaya tidak membayar pajak, membayar upeti, kemudian supaya dia bisa tinggal di negara Islam. Maka ini penghalangnya adalah sholat. Dan itu menjadi dalil. Kalau orang yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Wa qala alaihi salatu wassalam, man fatathu salat al-asr, man fatathu salatul asri habita amaluhu. Barang siapa yang kelewatan meninggalkan salat asar, maka akan terhapus semua amalannya. Para ulama berselisih pendapat. Amalan yang terhapus itu semua amalannya atau amalan pada hari itu saja. Namun ini cukup mengkhawatirkan. Seandainya amalan pada hari itu terhapus pun, itu membuat kita sangat takut. Nah, ini hanya meninggalkan sholat asar, apalagi meninggalkan sholat lebih dari satu, maka amalannya akan terhapus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bainal abdi wa baiнаsyirki tarkus sholat. Yaitu yang membedakan antara seseorang hamba dengan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Kalau dia mengerjakan sholat berarti tidak berbuat syirik atau tidak menyekutukan Allah. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, maka dia dinyatakan telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dia tidak menyembah Allah, tidak sholat, kira-kira dia mau menyembah siapa? Ya pasti menyembah yang lain. Atau dia tidak menyembah Allah, maka dihukumi sebagai syirik atau kafir. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah." Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah terlepas dari tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah terlepas dari tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita mau selamat? Gimana kita mau mendapatkan rahmat? Gimana kita mau mendapatkan surga kalau Allah saja sudah berlepas diri dari kita? Tadi kita katakan salat itu adalah tali penghubung yang sangat erat antara seorang hamba dengan Allah. Kalau seseorang tidak mengerjakan salat, maka dia tidak punya penghubung dan Allah pun tidak mau berhubungan dengan hamba tersebut. Allah berlepas diri dari orang tersebut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di sini disebutkan dari sahabat Umar bin Khattab, qala Umar radhiyallahu anhu, amma innahu la haddan li ahadin fil islami adha'us salat. Sesungguhnya tidak ada bagian bagi seseorang di dalam Islam orang yang meninggalkan salat. Tidak punya bagian di dalam Islam. Berarti bukan orang Islam. Ini yang dipahami oleh para sahabat. Orang yang meninggalkan salat itu dia telah kafir. Ya, tidak punya bagian di dalam Islam. Dia ketika meninggal tidak disolati, ketika meninggal tidak dikafani, karena tidak punya bagian dalam agama Islam, tidak ada jatah sama sekali dalam Islam. Kemudian waqala Ayyub As-Sakhtiyani mislu dzalik. Ayyub As-Sakhtiyani juga mengatakan hal yang demikian. Ya, man taraka salat faqad kafar, dan juga disebutkan oleh Ibrahim An-Nakhai. Warwa al-Jurai an Abdullah ibni Syaqiq an Abi Hurairah qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghaira salat. Kata Abu Hurairah bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat orang meninggalkan amalan akan menyebabkan dia kafir selain daripada salat. Kalau ada orang yang meninggalkan puasa Ramadan masih enteng, masih tidak terlalu berat. Ada orang yang tidak membayar zakat fitrah dan yang lainnya itu masih ada toleransi. Ada orang yang meninggalkan amalan-amalan yang lain itu masih ada kelapangan. Tapi kalau orang yang meninggalkan salat menurut para sahabat itu sudah kafir. Akhrajal Hakim fil Mustadrak wa akhrajahu At-Tirmidzi.
Wa qala Ibnu Hazm, Imam Ibnu Hazm, la dhanba ba'da syirki a'dham min tarki salat hatta yakhrij waqtaha wa qatlu mu'min bi ghairi haqqin. Kata Imam Ibnu Hazm, tidak ada dosa yang lebih besar setelah dosa syirik kecuali dosa meninggalkan salat. Meninggalkan salat sampai keluar waktunya. Meninggalkan salat sampai keluar waktunya pun termasuk dosa besar, apalagi sampai tidak salat. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah akan kita lanjutkan sedikit lagi setelah kita mendengarkan azan insyaallah. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah azza wajalla. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian di sini beliau membawakan hadis yang menerangkan bahwa salat itu adalah sentralnya semua amalan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuh. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasidat fasadan faqad khaba wa khasir." Pertama kali yang dihitung, yang dihisab dari seorang hamba terhadap amalannya adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Wa in fasadat, jika salatnya itu rusak, maka dia telah mendapatkan kecelakaan dan juga kerugian. Berarti amalan yang lain tidak dilirik oleh Allah. Yang pertama kali dilirik adalah salat. Dari salatnya sudah ketahuan, kalau salatnya baik, berarti seluruh amalannya akan baik. Tapi kalau salatnya saja sudah tidak baik, maka amalan-amalan yang lain pun menjadi tidak baik. Kemudian di sini Rasulullah juga menerangkan tentang ancaman yang sangat keras bagi orang yang meninggalkan salat. Sebagaimana disebutkan dari Imam Ahmad dari sahabat Amr Ibni As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yuhafid 'ala salat lam yakun lahu nurun." Barang siapa yang tidak menjaga salatnya, maka nanti pada hari kiamat dia tidak punya cahaya. Dan cahaya di sini para ulama sebagian menafsirkan tidak punya cahaya di dunia, tidak punya cahaya di kuburan, dan tidak punya cahaya di hari kiamat. Ini kalau orang yang tidak menjaga salat. Sebaliknya kalau orang menjaga salat, di dunia orangnya bercahaya, wajahnya bercahaya, hatinya itu bercahaya, sehingga mudah untuk mendapat hidayah kalau orangnya menjaga salat. Tapi kalau di dunia saja tidak menjaga salat, maka wajahnya tidak bercahaya, hatinya tidak bercahaya, sulit mendapatkan hidayah. Kemudian di alam kubur dia diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari kiamat nanti ya diberi cahaya yang menjadi bukti kalau orang ini menjaga salat. Apalagi ketika orang akan melewati jembatan apa? Sirat, ya, jembatan Sirat. Itu disebutkan dalam beberapa hadis, suasananya sangat mencekam, jalannya sangat licin, kemudian di samping kanan dan kirinya ada pengait yang akan siap mengait orang yang tidak orang yang gagal melewati sirat ini. Dan suasananya sangat gelap gulita. Orang tidak bisa mendapatkan cahaya kecuali amalannya. Sebagian cahayanya terang, sebagian lagi cahayanya bahkan hanya di ujung kuku kaki. Cahayanya itu hanya di ujung kuku kakinya saja. Sebagian punya cahaya yang sangat terang. Nah, orang yang menjaga salat, insya Allah dia diberi cahaya ketika kondisi seperti itu, sehingga dalam melewati sirat dia melewati dengan mudah dan selamat. Kemudian tidak hanya sampai di situ. Kata Rasulullah, wala burhanun wala najatun. Dia tidak akan mendapatkan petunjuk dan tidak akan mendapatkan keselamatan. Hatinya tidak tenang, hidupnya selalu bimbang kalau orang yang tidak menjaga salat. Wa kana yaumal qiyamah, dan nanti pada hari kiamat ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf, dan nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang gembong-gembongnya orang-orang kafir. Siapa mereka? Yaitu bersama Fir'aun,
bersama Qarun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf. Dikumpulkan bersama orang-orang yang sangat durhaka kepada Allah. Berarti meninggalkan sholat itu bukan perkara yang remeh. Orangnya yang meninggalkan sholat itu nanti dikumpulkan bersama gembong-gembongnya orang-orang kafir. Berarti meninggalkan sholat itu perkara yang besar. Sebagian ulama ya memberikan hikmah kenapa Rasulullah mengatakan akan dikumpulkan bersama orang-orang ini. Karena orang-orang ini ketika di dunia, dunianya telah melalaikan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia kita melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia kita melalaikan kita dari salat. Qarun, karena dia sibuk dengan hartanya, dia lalai dari Allah. Jangan sampai kita sibuk dengan harta melalaikan dari salat. Alhaakumut takasur, ya. Orang-orang yang memperbanyak hartanya, menumpuk-numpuk hartanya, sibuk dengan hartanya, sadarnya kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk liang kubur baru sadar. Tidak sholat, tidak puasa, tidak membayar zakat, tidak peduli dengan agama, dia hanya pentingkan hartanya dan dunianya. Kemudian Fir'aun mementingkan jabatannya, mementingkan kekuasaannya, mementingkan kelanggengan pemerintahannya. Dia pengen beberapa periode sekalipun, ya memang berperiode-periode Fir'aun ini. Ya, maka dia melalaikan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya politik, jangan sampai kekuasaan, jangan sampai kesibukan-kesibukan dunia berpolitikan itu melalaikan orang dari salat. Giliran rapat ya, rapat misalkan membahas anggaran ini, anggaran itu, begitu waktu salat sampai tidak ada jatah untuk salat. Ini hati-hati, sama seperti Firaun nanti. Kemudian Haman ya, dan juga Haman. Haman ini orang yang gila jabatan. Jangan sampai karena gila jabatan takut dipecat, orang tidak mau sholat. Wa Ubay bin Khalaf, dan juga Ubay bin Khalaf ini orang yang sibuk dengan perdagangan. Ubay bin Khalaf karena termasuk pedagang atau pengusaha yang sukses, dia punya perdagangan yang banyak, melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai perdagangan kita, perniagaan itu melalaikan seseorang dari salat dan dari zikir kepada Allah. Dan Ubay bin Khalaf ini termasuk orang yang sangat buruk ya di umatnya Rasulullah. Orang yang sangat buruk dari umatnya Rasulullah. Kenapa? Karena sempat dibunuh oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, orang yang dibunuh oleh seorang nabi, maka itulah seburuk-buruknya manusia. Termasuk ini Ubay bin Khalaf. Ini orang yang dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka di sini beliau menyimpulkan, Imam Az-Zahabi menyimpulkan, orang yang mengakhirkan salat sampai keluar waktunya sahibu kabirah. Dia adalah pelaku dosa besar. Kalau ada orang yang salatnya diundur-undur sampai keluar waktunya, maka dia itu pelaku dosa besar. Wa tarikuha bil kulliyah, dan meninggalkan salat walau hanya satu salat. Dalam satu hari itu tidak salat, meskipun hanya satu salat, tidak salat sama sekali, kata beliau, kaman zana wa saraq, seperti orang yang berzina dan orang yang mencuri. Kemudian kata beliau, li antaraka salatu au tafiyatuha kabirah. Wa in fa'ala dzalika marrat kana min ahlil kabair illa ayyatub. Kalau dia melakukan itu berulang kali, ada salat yang dia tinggalkan berkali-kali, maka ini pelaku dosa besar, ya, sangat berbahaya. Dicap sebagai pelaku dosa besar. Kemudian wa in lazima taraka salat wa huwa minal akhsarina al asqiyai al mujrimin. Kalau dia meninggalkan salat sama sekali, ya artinya semua salat dia tinggalkan, maka kata beliau di sini dia termasuk orang yang paling rugi, orang yang paling berdosa, orang yang paling menderita. Kira-kira orang seperti ini siapa? Orang-orang kafir. Berarti kalau orang yang meninggalkan salat sama sekali, salat 5 waktu tidak dia kerjakan sama sekali,
Jumat pun tidak dia kerjakan, ini orang yang sangat rugi, orang yang sangat menderita, alias orang itu telah kafir. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan apa yang kita pelajari, kemudian semoga Allah beri kita taufik supaya tetap menjaga sholat sampai akhir hayat kita. Apalagi nanti ketika masuk bulan Ramadan, sangat disayangkan sebagian kaum muslimin itu rajin puasa tapi tidak rajin sholat. Puasanya rajin tapi sholat 5 waktunya tidak rajin. Ini sangat disayangkan karena sholat itu sebetulnya lebih penting. Puasa juga penting, sholat juga penting. Namun lebih penting itu sholat 5 waktu. Ya. Karena sholat 5 waktu itulah yang kita lakukan setiap saat. Sedangkan puasa Ramadan itu bisa diganti dengan hari yang lain. Contoh, seseorang tidak puasa satu hari ini dengan sengaja, maka boleh dia mengganti hari ini di hari yang lain. Tapi kalau sholat, meninggalkan sholat satu kali atau hari ini, dia tidak punya kesempatan untuk mengganti sholat itu. Ya, ini sudah tidak bisa digantikan sholat tersebut. Maka dihukumi oleh sebagian ulama orang yang puasa tapi tidak sholat itu puasanya tidak sah. Sampai sebagian berfatwa demikian. Sebagaimana fatwanya Syekh bin Baz dan juga fatwanya Syekh Shalih bin Fauzan dan yang lainnya. Mereka berfatwa kalau orang puasa tapi tidak sholat, maka puasanya tidak sah. Sebagian yang lain berfatwa puasanya masih tetap sah, namun dia tetap berdosa. Ala kulli hal, yang penting ini menunjukkan perkara yang sangat besar. Jangan sampai kita semangat puasa tapi tidak semangat sholat. Tapi kita gabungkan dua-duanya, puasanya semangat, sholatnya juga semangat. Insya Allah. Baik, sebelum kita akhiri mungkin ada yang ditanyakan? Atau tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Langsung saja kita akhiri. Atau sebelum kita akhiri ya, mungkin ini kajian yang terakhir di pertemuan ini. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah bulan Ramadan. Atau bahkan setelah liburan kalau ada mudik-mudiknya. Nah, insya Allah. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.